Halo, selamat siang, Dinda. Ya, halo, selamat siang, Adin. Selamat siang, Pak. Oh, ini yang tadi pagi datang ke ruang Bapak ya, di ruang BK ya, Adin ya? Iya, Pak. Tadi siang saya ketemu sama Bapak di ruang BK. Oh, Adin, kalau boleh tahu, Adin dari kelas berapa, Adin? Saya dari kelas 11 IPS 1, Pak. Oh, dari 11 ip satu. Iya. Oh, tadi datang ke ruangan Bapak lagi jam kosong, apa jam gimana? Apa istirahat tadi? Maaf ya, Bapak tadi nggak ada di ruangan. Oh, iya. Tadi pas istirahat saya ke ruangan Bapak, Pak. Oh, begitu. Iya, Ya, Pak. tadi Bapak ada sedikit urusan, lalu karena Bapak dengar dari rekan Bapak juga di ruang BK, lalu Bapak berinisiatif aja menghubungi Adi melalui Zoom ini. Gak apa-apa kan ya? Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Kebetulan besok juga Oh, eh, kan nggak masuk sekolah ya, Pak, hari Minggu. Jadi di sini juga nggak apa-apa di Zoom. oh, oke kalau begitu. Ya, Dinda ada keperluan apa tadi datang ke ruang Bapak? Sebenarnya tadi saya mau cerita-cerita aja sih Pak sama Bapak. Oh, mau cerita. Oke, kalau gitu Iya, dari sini aja ya kita cerita Bapak dengar cerita Adin ya. iya Pak, boleh Pak. Oke, kalau begitu. Ya, gimana Adin mau cerita apa? eh Gimana ya Pak, saya ceritanya rada bingung harus mulai dari mana. Oh, Eh, tenang aja. Ayo Adin mau gimana Pak Adin malu-malu? Tenang aja Adin. Semua yang Adin ceritakan saat ini yang melalui Zoom ini tidak akan Bapak sebar ke luar dari percakapan kita melalui Zoom ini karena proses saat ini sangat ya rahasia yang tidak akan Bapak sebar dan tidak akan mungkin teman-teman Adin atau di luar dari kita yang akan tahu itu tidak akan ada. Jadi Adin oh, bisa terbuka aja, Adin bisa interaktif, bisa terbuka aja cerita ke Bapak. oh iya Pak. Ini sih Pak, saya merasa belakangan ini nilai saya menurun Pak. Oh, nilai Adin menurun. Nah, nilai Adin menurun di semua mata pelajaran kah? Kalau kan kemarin baru selesai UTS ya Pak. Kalau saya lihat sih nilai saya Iya. hampir turun seluruh mata pelajaran Pak. Nggak biasa apa nggak kayak biasanya nilainya jelek banget sampai ada yang hampir setengah dari mata pelajaran tuh saya kena remedial gitu Pak. Begitu ya sampai kenal remedial. Tapi sebelumnya pas ujian harian itu yang kalau dikasih guru mata pelajaran nilainya bagus-bagus. eh Nilai saya turun dari semester 1 Pak. Gitu. Jadi ya biasanya kalau semester lalu nilai saya bagus-bagus aja, tapi semenjak semester sekarang jadi menurun nilainya. Nggak kayak biasanya mau itu nilai ulangan harian pun sama nilainya menurun, Pak. Oh, seperti itu. Lalu eh apalagi masalah Dinda selain kayak nilai yang turun itu? Nilai UTS ya fokusnya ya, terutama ya Iya, yang kemarin yang itu. yang jelas banget anjloknya itu. Iya. Hmm. Kalau Bapak boleh tahu, Adin kenapa bisa nilainya bisa anjlok itu? Pagi dari semester 1 ya.
Itu apa sih latar belakang atau kenapa sih Adin bisa nilainya bisa anjlok jelek seperti itu? Hmm, aduh, tapi saya malu Pak nyeritain alasannya. Saya takut diketawain nanti sama Bapak. Enggak, Adin, tenang aja. Bapak tidak akan mentertawakan. Bapak profesional kok untuk mendengarkan cerita Adin. Dan tenang aja, seperti yang tadi Bapak bilang, apapun yang Adin ceritakan, tidak akan Bapak sebarluaskan, bahkan ke teman-teman Adin, ataupun ke guru-guru. Ini hanya kita berdua saja. Jadi Adin bisa terbuka tanpa harus takut memikirkan apakah ini akan tersebar atau apa, dan Adin tidak perlu malu. Terbuka aja nggak apa-apa. Eh, itu sih Pak, menurut saya nilai saya jadi menurun tuh karena semester kemarin saya putus sama pacar saya. Oh, putus dengan pacar Adin. Iya, Lalu gimana tuh ceritanya kalau Bapak boleh tahu? jadi itu ya kita pacaran, aku sama, maksudnya saya sama mantan pacar saya pacaran udah lumayan lama gitu Pak, dari kelas 10, udah hampir 1 tahun lebih. Terus kemarin kita eh, putus tuh karena dia selingkuh Pak. Lalu, Iya, terus saya agak malu ceritanya Pak, maaf ya. gak apa-apa Adin, gak apa-apa Adin terbuka aja. Eh, Tapi Bapak tidak memaksakan kalau memang Adin tidak membutuhkan, cuman Bapak selalu akan menegaskan kalau tenang aja ini tidak akan tersebar luas kok. iya, jadi karena kejadian tersebut saya rada gimana ya Pak, nggak punya semangat gitu Pak untuk belajar atau main pun saya jadi males. Saya males berinteraksi dengan banyak orang. Saya juga sempat beberapa hari nggak masuk sekolah gitu Pak. Terus ya karena itu saya jadi banyak ketinggalan ketinggalan materi pelajaran dari semua mata pelajaran yang ada gitu Pak. Terus habis itu saya di rumah pun ya kerjaannya cuman merenung, galau, nangis gitu Pak. Jadi saya ngerasa saya nggak punya motivasi untuk belajar lagi gitu Pak. Jadi saya merasa malas aja kalau belajar. Terus ya ternyata akhirnya eh, efeknya tuh ke nilai-nilai saya yang jadi turun banget. Bisa dilihat dari yang hasil UTS kemarin kan Pak. Jadinya ih jelek banget deh Pak. Itu saya nilai terjelek saya selama saya sekolah gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Eh, tapi kalau Bapak boleh tahu, apa pacar Adin ini teman rumah kah atau teman kelas bahkan? Karena Bapak tidak tahu ya mantan pacar Adin itu siapa. Iya Pak, gimana suaranya hilang-hilangan Pak? Iya, mantan pacar Adin ini Oh, teman sekelas Adin kah atau teman rumah kah? satu sekolah sih Pak, cuman kita nggak sekelas. Dia kakak kelas kelas 12 Pak. Oh, berarti bisa dibilang mantan pacar Adin ini satu sekolah sehingga bisa dibilang mantan pacar Adin ini ya sebagai salah satu yang memotivasi Adin dan memberikan motivasi kepada Adin untuk belajar ya, sekaligus teman belajar seperti itu. Iya Pak, bener banget. Saya tuh kalau sama dia, dia tuh sering banget ingetin saya buat belajar. Terus kan karena dia kakak kelas ya Pak, jadi dia bisa bantuin saya untuk belajar memahami pelajaran yang saya pelajari di kelas saya gitu. Jadi terus juga kami kan satu jurusan pas sama-sama IPS. Jadi ya kurang lebihnya dia bisa paham dan mengajari saya gitu Pak.
Jadi tuh pas kita selesai tuh kerasa banget gitu. Saya jadi malas aja belajar kalau misalnya nggak sama dia gitu. Berarti secara tidak langsung mantan pacar Adin ini memberikan dampak yang sangat positif kepada Adin, terutama dalam hal belajar. Namun setelah Adin putus dengan mantan pacar Adin, Adin merasa hal itu hilang di diri Adin sehingga Adin jadi hilang motivasi belajar dan berdampak pada nilai Adin. Seperti itu ya. Iya Pak, bener. Makanya pas saya putus sama pacar saya kayak kehilangan motivasi saya untuk belajar gitu. Karena ya nggak ada yang ngetin, nggak ada yang bantuin gitu. Jadi saya sekarang tuh bingung gimana caranya supaya saya bisa untuk termotivasi untuk belajar lagi, walaupun nggak ada dia gitu Pak. Lalu apakah sebelumnya Adin tuh dengan dia tuh sudah ada komunikasi terlebih dahulu nggak sih untuk kayak Gimana Pak suaranya? tidak bisa. Oh, sorry. Apakah sebelumnya Adin dengan mantan pacar Adin sebelumnya itu ada komunikasi terlebih dahulu untuk memperbaiki ini? Sehingga kan kalau seandainya Adin bisa memperbaiki hubungan Adin dengan mantan pacar Adin, kan mungkin Adin sekarang akan sangat fine-fine aja kan dengan nilai Adin. Apakah sebelumnya ada komunikasi dengan mantan pacar Adin sebelum putus ya? Oh, ada sih Pak. Kita sempat komunikasi saat dia ketahuan selingkuh itu. eh saya sebenarnya masih bisa Pak buat maafin, cuman dianya yang udah nggak mau gitu Pak. Dia malah milih selingkuhannya daripada saya gitu. Terus ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Terus ya udah saya cuma bisa meratapi nasib saya. Akhirnya diputusin dia. Terus saya juga sebelumnya bilang kan ke dia kalau misalnya kehadiran dia itu benar-benar ngebantu saya dalam eh, apa sih kegiatan belajar saya gitu. Dia bantu saya buat memahami pelajaran, dia bantu saya buat selalu semangat buat belajar gitu. Cuman dia ya udah nggak mau aja buat bareng lagi sama saya gitu Pak. Oh, berarti Bapak bisa pahami sedikit kalau peran dari mantan pacar Adin ini terhadap proses belajar Adin ini begitu besar, apalagi karena satu sekolah dan dia kakak kelas yang bisa membimbing Adin dan Adin kehilangan sosok itu ya, seperti itu ya. Iya Pak, benar Pak. Lalu apakah Adin pernah untuk mencoba kayak menemukan teman belajar yang baru atau sebagai orang yang bisa menjadi motivasi Adin dalam belajar seperti kayak teman-teman Adin atau misal bahkan orang tua Adin menjadi motivasi Adin untuk belajar? Apakah Adin pernah mencoba itu? eh Kalau mencoba sih belum, Pak. Saya cuman baru kepikiran aja gitu, Pak. Soalnya saya masih kayak, apa ya, masih kepikiran mantan saya itu kenangan-kenangannya kita gitu, Pak. Saya masih belum pengen dia tergantikan walaupun cuman sama teman atau orang tua gitu. Cuman saya sempat berpikir sih, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus bisa nemuin cara lain supaya saya bisa bangkit lagi gitu. Mungkin bisa kali ya Pak, saya kayak cari teman belajar, misalnya saya ajak teman-teman saya mulai perlahan-lahan untuk gimana ya Pak, saya ngomongnya perlahan-lahan saya Ya bisa nggak apa, pelan-pelan aja ngomongnya. perlahan-lahan saya Jangan jangan terlalu ragu. iya saya bisa bangkit terus saya bisa cari teman belajar yang lain gitu. Hmm, Bapak sih sangat setuju ya dengan mungkin Bapak ingin bertanya sedikit ya. Ini agak pertanyaan intermezzo supaya Adin tidak tegang aja ya. Karena Bapak lihat Adin
berbicaranya seperti rada malu-malu, sedikit tegang mungkin. Mungkin ada pertanyaan intermezzo tapi sedikit mengulik. Adin jika ingin menjawab silakan, kalau tidak karena dengan alasan malu ataupun takut kepikiran berlebihan lagi tidak perlu dijawab, nggak apa-apa. Lalu bagaimana Adin kalau di sekolah ataupun ketika jam istirahat Adin bertemu dengan mantan pacar Adin itu, Adin apakah masih akan terbawa dengan kepikiran atau Adin menghindar? Ini sedikit keluar konteks saja ya. Em, saya sudah dari semenjak kita putus sudah beberapa kali sih Pak ketemu dia di sekolah. Kayak pas dia lagi olahraga, saya ketemu dia di lapangan atau di kantin gitu. Tapi saat saya ketemu dia, saya lebih memilih untuk pura-pura nggak kenal gitu, Pak. Saya jadi kayak kayak saya pura-pura mengabaikan gitu sebenarnya. Saya tahu dia ada di sana, saya lihat, cuman saya pura-pura nggak lihat aja gitu. Tapi gimana ya rasanya lumayan masih kadang tuh masih kayak ada nyesek-nyesek kayak gitu, Pak. Cuman kalau ketemu sih saya nggak nyapa, saya nggak kabur, tapi saya pura-pura nggak kenal gitu. Saya jadi asing aja. Berarti yang Bapak tangkap Adin ini masih belum bisa berdamai dengan hati Adin, terutama ketika melihat dia di sekolah ya. Iya, Pak, benar. Seperti itu kah? Iya, benar, Pak. Nah, lalu dari case yang Adin ceritakan ke Bapak, Adin sempat kepikiran atau sempat memikirkan nggak bagaimana sih untuk Adin bisa lepas dari kondisi seperti ini? Setidaknya Adin bisa untuk berdamai dengan diri Adin terlebih dahulu, lalu step selanjutnya akan berdampak juga dengan nilai Adin yang akan semakin membaik. Adin cepat memikirkan hal tentang itu enggak? Saya belum, saya sebenarnya sih buntu banget, Pak. Saya nggak tahu langkah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bangkit, bisa melupakan gitu. Cuman sih saya udah, eh, saya nggak tahu ini efektif atau enggak, tapi yang saya lakukan pertama kali adalah saya nggak nggak mencoba untuk kepo lagi tentang dia gitu Pak, kayak stalking sosmednya atau di nyari nyari tahu ke teman-temannya dia update hidup dia sekarang lagi ngapain, lagi deket sama siapa gitu, saya atau sama pacar barunya yang sekarang gitu, saya udah nggak mau kepo-kepo lagi gitu. Cuman itu sih yang saya lakukan sekarang. Cuman saya juga nggak tahu sebenarnya itu efektif atau enggak ya Pak. Nah, setelah itu saya sebenarnya masih bingung Pak. Abis ini saya harus ngapain lagi ya gitu. Makanya saya mau minta bantuan Bapak, saya bingung. Sebenarnya buntu banget gitu Pak. Minta saran Bapak sebenarnya saya tuh baiknya tuh harus gimana ya? Soalnya saya pengen banget nilai saya tuh nggak kayak gini lagi dan hidup saya tuh bisa lebih baik gitu Pak. Oh. Dari yang Adin kasih tahu ke Bapak tadi dengan untuk tidak kepo dengan post dari mantan pacar Adin, itu termasuk salah satu awal yang bagus untuk bagaimana Adin bisa melupakan dia dan Adin bisa bangkit dari, kalau bisa dibilang, keterpurukan ya, terutama dalam Adin belum bisa berdamai dan berdampak dengan nilai. Salah satu caranya dengan tidak melihat medsosnya dia itu, Bapak sangat setuju sih. Lalu seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin Adin bisa mencoba dengan seperti berdamai dengan diri Adin terlebih dahulu untuk pelan-pelan melupakannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi Bapak bilang juga di awal, apakah Adin tertarik untuk mencari teman baru atau bahkan teman-teman sekitar Adin, teman kelas ataupun teman rumah untuk
menjadi teman belajar bareng. Apakah Adin tertarik dengan hal itu? Adin mungkin bisa melakukan itu. Bagaimana dengan Adin? Apakah Adin bisa? Em, Bisa sih Pak, saya rasa saya bisa. Saya mungkin bisa yang saran Bapak tadi, saya bisa coba buat cari teman belajar yang lain. Sebenarnya saya udah punya apa ya, bisa dibilang kayak target gitu. Teman yang bisa saya jadikan untuk membantu saya untuk bangkit lagi buat belajar gitu. Teman sekelas saya, teman dekat saya gitu, teman sekelas saya ada Pak yang bisa. Dia juga saat saya em, diputusin gitu, saat saya lagi sedih-sedihnya, dia juga membantu saya untuk menghibur, dan dia juga sebenarnya selama ini sangat membantu saya untuk bisa bangkit lagi, selalu ngajak saya buat ayo Adin kita belajar bareng gitu, ayo Adin kita em, maksudnya ngerjain tugas bareng, ngerjain PR bareng kayak gitu Pak. Ya, itu Bapak senang sih dengar ya. Dengan Adin sudah mulai menemukan teman belajar Adin yang baru. Sehingga yang Bapak harapkan sih itu bisa membantu Adin untuk bangkit dan bisa menjadi teman belajar. Eh, Bapak maaf suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengaran, maaf ya. Iya. Bagus ya itu yang Adin tadi sampaikan dengan Adin sudah bisa menemukan teman belajar Adin yang baru yang sangat diharapkan bisa membantu Adin untuk bangkit dari kondisi Adin yang saat ini ya, sehingga Adin bisa belajar lagi, Adin bisa memperbaiki nilai Adin lagi. Lalu Adin ke depannya Adin mau ingin melakukan apa untuk sebagai jangka panjangnya sehingga Adin benar-benar bisa kembali lagi seutuhnya 100% untuk nilai Adin bisa lebih bagus lagi untuk semester-semester selanjutnya. Langkah yang Adin ingin lakukan itu apa? Karena ini saya begini, nilai saya jelek tuh karena saya yang masih masih belum mungkin masih belum bisa move on sama mantan saya ya Pak. Tadi kan Bapak juga bilang saya dengan saya nggak coba kepo atau stalking mantan saya itu merupakan satu hal yang baik juga kan ya Pak. Sepertinya saya akan terus melanjutkan itu. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk mengikhlaskan gitu Pak. Terus mungkin saya perlahan-lahan bakal coba buat em, mau dekat dan berinteraksi lagi sama teman-teman saya. Terus saya juga kan tadi punya teman yang merangkul saya saat saya sedang terpuruknya gitu. Saya akan kayak menerima tangan dia untuk membantu saya bisa menjadikan dia teman belajar seperti yang mantan saya dulu lakukan ke saya gitu. Kita bisa grow up bareng, bisa memperbaiki nilai kita bareng-bareng gitu. Saya rasa itu sih Pak. Terus mungkin saya juga bisa, mungkin saya juga agak butuh apa ya? Mungkin healing gitu ya Pak dari kesibukan saya sebagai murid yang selalu belajar, belajar, belajar gitu, dan pikiran-pikiran negatif saya mengenai mantan saya gitu. Jadi mungkin saya jika ada waktu saya akan em, jika ada waktu saya akan mau coba buat libur atau me time gitu Pak. Benar sekali ya, Bapak sangat senang ya ketika Adin sudah bisa menemukan cara untuk bagaimana Adin bisa bangkit lagi dan yang sangat diharapkan jika
nantinya perlahan-lahan kehidupan efektivitas sehari-hari Adin tidak terganggu lagi, sehingga Adin nilainya bisa bagus, Adin bisa lagi belajar dengan baik. Lalu target ke depannya setelah Adin sudah bisa untuk move on, sudah bisa untuk kembali lagi 100%, lalu target ke depannya terutama untuk di sekolah ini, selama Adin bersekolah, selama Adin belajar di sekolah ini, target Adin itu apa untuk memperbaiki setidaknya? Targetnya apa? Apakah Adin ingin seperti kayak saya punya target Pak untuk ranking satu nanti di akhir semester atau apa gitu Hmm, sebagai motivasi. ini sih Pak, yang paling pertama sih kan saya setelah UTS ini saya ada remedial. Saya mau pokoknya nilai saya harus lebih baik di remedial itu Pak. Em, Terus pokoknya lebih tinggi dari sebelumnya deh. Terus selanjutnya em, kan masih ada ulangan harian juga ya Pak sebelum UAS itu. Jadi target selanjutnya tuh saya mau nilai UAS saya bisa di atas KKM semua gitu Pak. Seperti dulu. Itu aja sih Pak, saya baru menargetkan itu. Oke. Kalau begitu nanti melalui WhatsApp ya mungkin ya nanti Bapak boleh minta nomor Adin. Bapak ingin mengirimkan satu form yang Adin bisa isi. Nanti form itu berisi tentang bagaimana cara Adin untuk bangkit dari kondisi saat ini. Lalu yang di poin kedua adalah target-target Adin ke depannya. Nanti Adin bisa mengisi dua itu. Mungkin nanti Adin bisa mengisi by mungkin Bapak kirim by WhatsApp dalam bentuk dokumen ya. Nanti Adin bisa ngisi. Lalu Adin bisa menjadikan itu sebagai bacaan Adin atau nanti Adin bisa menjadikan itu notes atau remind sehingga Adin bisa menjadi termotivasi lagi dalam belajar. Dan kemudian nanti jika sudah Adin jika Adin sudah mengisinya, Adin bisa untuk kirim lagi ke Bapak bisa melihat ya, supaya Bapak bisa melihat, lalu supaya Bapak juga bisa melihat bagaimana ke depannya perkembangan Adin, apakah sesuai dengan apa yang Adin tulis, yang Adin ketik ya. Oh iya Pak. Bisa ya Adin ya? Bisa Pak, bisa. Itu saya ngisinya satu kali aja ya Pak, atau gimana Pak? Iya, satu kali nanti dalam satu dokumen itu ada 2 poin yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama itu ada poin bagaimana Adin bisa, cara Adin untuk bisa bangkit dari kondisi Adin. Lalu yang di poin kedua, target ke depannya Adin itu mau apa? Terutama Oh, selama di sekolah ini ya. oh iya Pak. Iya Pak, boleh Pak. Nanti saya isi Pak. Oke, nanti Bapak boleh minta nomor Adin. Nanti jika sudah mengisi, Adin bisa follow up lagi ke Bapak ya. Oh Nanti iya. yang Bapak harapkan dari form itu Adin bisa jadikan form itu yang sudah diisi bisa menjadi remind untuk Adin supaya ayo bangkit bangkit, ayo lupakan lupakan, fokus belajar seperti itu yang Bapak harapkan. Iya Pak. Saya nanti akan coba buat isi formnya Pak. Oke, kalau gitu apakah ada cerita lagi yang mungkin Adin ingin sampaikan ke Bapak? Untuk saat ini sih cukup sih Pak. Hanya itu saja. Hmm, cukup ya. Oke, kalau gitu Bapak bisa tarik kesimpulan dari awal sampai sekarang Adin merasa diri kehidupan aktivitas sehari-hari Adin terganggu, terutama dalam hal nilai belajar, yaitu hasil UTS dari semester 1 bahkan Adin sudah merasakan
dampaknya yang diakibatkan oleh apa? Oleh putusnya hubungan Adin dengan mantan pacar Adin, yang dimana mantan pacar Adin ini sangat penting ya untuk Adin, terutama dalam hal memotivasi belajar, sebagai teman belajar juga, dan Adin kehilangan sosok seperti itu. Seperti itu ceritanya dari Adin. Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Lalu untuk Adin melupakan mantan Adin dengan tidak kepo lagi, dan Adin sudah bisa menemukan teman belajar yang diharapkan teman belajar ini bisa menjadi pengganti dari mantan Adin. Lalu Adin sudah bisa menentukan target walaupun masih jangka pendek ya. Nanti Bapak sih harapnya ke depannya jika Adin sudah bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih fresh lagi, Adin bisa membuat target jangka panjang, terutama dalam pendidikan Adin ya. Itu sangat penting. Oh iya, oke Pak, siap. Nanti akan saya coba pikirkan lagi. Baik, baik kalau gitu. Bapak harap eh, pertemuan kita Adin bisa eh, ada manfaatnya buat Adin ya, dan Adin bisa setidaknya menyelesaikan masalah Adin, walaupun Bapak tahu tidak muluk ya, tidak akan 100% kelar, tapi setidaknya bisa meringankan beban Adin dengan Adin bercerita dan mendapatkan solusinya, baik dari Adin maupun dari Bapak tadi yang membantu. Iya Pak. Apakah Adin merasa sudah lebih lega, sudah bercerita? Iya Pak, saya sudah lebih lega. Terus saya juga yang tadinya saya kan buntu banget ya Pak, nggak tahu harus dengan cara apa saya bisa buat memperbaiki nilai saya nantinya gitu. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak, saya em, sudah tahu rencana dan target yang harus saya capai ke depannya gitu Pak. Baik. Bapak senang dengarnya. Lalu sekarang Adin, setelah dari Zoom ini Adin mau ngapain? Apakah Adin beristirahat atau masih di kegiatan lain? Kenapa Pak? Suaranya maaf putus-putus. Halo Adin, apa masih tersambung? Iya, iya Pak. Bagaimana Pak tadi? Oh, putus. Oh. Setelah dari pertemuan kita by Zoom ini, Adin ingin, setelah dari pertemuan ini, aktivitas, ya Iya, Adin, iya. Suaranya putus-putus Pak. oh, Saya, masih masih tidak terdengar ya? Iya, iya iya. Adin, setelah dari proses konseling ini, Adin ingin beristirahat. Apakah Adin ada kegiatan lain? Oh, ada sih Pak. Saya harusnya setelah ini jam sekitar jam 3-an saya ada les Pak. Oh, itu baguslah. Itu semoga bisa menjadi salah satu cara Adin untuk bisa memperbaiki nilai ya melalui les ya. Iya Pak, iya benar Pak. Ya udah kalau gitu Bapak rasa cukup ya. Adin sudah merasa lega dan Adin Iya sudah Pak. menemukan solusinya. Kalau Iya, gitu sebelumnya Bapak minta maaf ya jika Bapak ada salah kata tadi ataupun ada mungkin yang tidak berkenan di hati Adin, Bapak minta maaf ya. iya Pak, saya juga berterima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya dan membantu saya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan saya ya Pak. Oke, ya sama-sama. Baiklah kalau gitu Adin, selamat melanjutkan aktivitas Adin. Semoga Adin bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Oke. Iya, Bapak baik akhiri Pak. ya. Selamat siang Adin. Iya Pak, terima kasih. Selamat siang.